Adik-adik T-Science Club, pada materi kali ini kita akan belajar mengenai noun. Sebelumnya, mari kita berkenalan dengan noun. Noun adalah sebuah kata yang digunakan untuk menunjukkan orang, hewan, tempat, benda, fenomena, zat, sifat, atau ide, ataupun pikiran. Noun dibagi menjadi dua. Yang pertama, countable noun atau kata benda yang bisa dihitung, dan yang kedua adalah uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Mari kita pelajari satu persatu. Countable noun atau kata benda yang bisa dihitung merupakan noun yang bisa dihitung dan diukur dengan angka. Countable noun sendiri dibagi menjadi dua, singular atau tunggal dan plural atau jamak ataupun lebih dari satu. Nah, di bawah ini sudah ada tabel penjelasannya secara lengkap. Catatan, kata benda yang diakhiri dengan SS, SH, CH, X, O, dan Y diberi imbuhan ES dalam bentuk plural. Untuk akhiran Y harus diubah terlebih dahulu menjadi I sebelum diberi imbuhan ES. Nah, berbeda ya kalau kita cek di tabel yang ada di atas. Nah, padahal bentuk plural ada juga yang diimbui S. Nah, kalau dalam kasus yang ada dalam catatan ini perlu diimbui ES bukannya S. Tapi secara keseluruhan, kecuali kata-kata yang dikhususkan seperti yang ada di catatan, mereka bisa hanya diimbui dengan S dalam bentuk plural. Namun, ada beberapa kata benda yang memiliki bentuk plural yang tidak beraturan. Artinya, semua singular ke bentuk plural tidak hanya diberi imbuhan S ataupun ES, melainkan ada bentuk sendiri yang perlu kalian ingat. Nah, di bawah ini sudah ada tabel contohnya. Silahkan diperhatikan dengan jeli ya. Seperti di sini. Kita sering menyebutkan children tanpa kita ketahui bahwa children merupakan bentuk jamak atau lebih dari satu. Nah, dia mempunyai bentuk tunggal child. Nah, kata-kata seperti ini mereka memiliki bentuk plural yang sendiri. Jadi nggak bisa kita main imbui S ataupun ES, tapi mereka punya bentuknya sendiri-sendiri. Nah, kata-kata yang kakak tunjukkan di sini hanya contoh. Kalian bisa mencari ataupun menemukan banyak kata-kata lain di internet. Tapi di sini cukup lengkap untuk kakak contohkan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan noun yang kedua, yaitu uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung adalah kata benda yang objeknya tidak bisa dihitung apabila menggunakan takaran, timbangan, meteran, ukuran, dan sebagainya. Nah, di bawah ini sudah ada contoh-contohnya dalam tabel. Bentuk-bentuk uncountable noun beserta artinya. Nah, silakan kalian perhatikan dalam tabel. Kalau sudah, mari kita pindah ke catatan yang ada di bawah. Nah, bentuk tunggal dan jamak dari uncountable noun itu sama. Jadi, kalian tidak perlu bingung-bingung untuk menghafalkan mana yang perlu dikasih S, mana yang perlu dikasih S, maupun mana bentuk yang kata benda yang memiliki bentuk plural yang beda. Jadi di sini, di uncountable noun, kalian tidak perlu memikirkan hal-hal seperti itu, karena mereka bentuk tunggal dan juga jamak sama saja. Tambahan materi. Apabila kalian ingin menunjukkan benda beserta ciri-cirinya secara detail, nah, di bawah ini sudah ada contohnya. Seumpama kalian ingin menyebutkan sebuah benda beserta sifat yang terlihat. Contoh di sini, buku putih. Nah, dalam bahasa Inggris, kalau kita membahasa Inggriskan sesuatu, dalam hal ini kita membahas noun ya, kita nggak membahas hal-hal yang lain, kita bahas noun dulu. Biasanya kalau ada dua kata, yang nanti di bahasa Inggriskan terlebih dahulu adalah sifatnya. Kalau dia yang disebutkan sifat ya. Jadi bendanya itu memang selalu disebutkan terakhir. Nah, baru yang bukan bendanya, kayak putih ini kan masuk ke sifat, kata sifat. Jadi dia di bahasa Inggriskan duluan. Atau lebih simpelnya kalau ada dua kata, kita bisa balik. Dari yang belakang kita taruh ke depan dan yang depan kita taruh ke belakang. Seperti contoh ini, buku putih menjadi white book. Nah, ini sudah kita balik ataupun
Di sini maksudnya adalah sifat atau cirinya dirubah dahulu, baru kita masuk ke bendanya. Jadi bendanya selalu disebutkan terakhir. Nah, yang kedua, ini ada kasus 3 kata nih, sebuah buku putih. Sama ya, jadi bendanya yang kita bicarakan, kita tulis belakang. Baru yang kita tulis depan adalah jumlahnya atau angka. Di sini artinya sama dengan 1, makanya kita taruh di depan sendiri. Jadi kalau ada jumlah atau angka, terus ada sifat, lalu ada benda. Nah, yang kita tulis dahulu adalah jumlah atau angkanya, baru kemudian masuk ke ciri atau sifatnya, lalu diikuti sama bendanya. Pokoknya bendanya selalu di akhir. Nah, di situ sudah kakak tunjukkan rumusnya. Dan yang terakhir itu ada contoh 10 buku putih. Sama ya, angkanya dulu, baru sifatnya, habis itu bukunya. Nah, jangan lupa karena bukunya ini yang kita maksudkan ada banyak, atau yang kita sebutkan ada banyak, ada 10 buku kan, berarti booknya kita tambahi imbuhan S di sini. Namun, bagaimana cara memberitahukan jumlah benda dalam bahasa Inggris? Nah, mari kita pelajari selengkapnya. Nah, menyatakan jumlah benda dalam bahasa Inggris bisa kita lakukan dengan memberi awalan beberapa kosakata di bawah ini. Nah, jadi kita nggak cuma berkenalan sama di contoh yang sebelumnya sama dengan dan juga 10. Nah, di sini sudah kakak contohkan gimana sih cara kita memberitahukan benda ini tunggal, benda ini cuma 1. Nah, kita bisa menggunakan ini. Ada ataupun en, ada the, ada one karena bendanya 1, terus ada this dan juga ada that. Nah, di sampingnya sudah ada artinya ya, dan juga ada contohnya. Nah, sebagai catatan untuk kalian, perbedaan penggunaan dan en ada pada kata benda yang mengikuti. Apabila noun diawali dengan huruf vokal a, i, u, e, o, maka sebelumnya didahului oleh en yang ada n-nya ya. Contoh, kalian punya kata apple. Karena apple didahului oleh huruf vokal dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia didahului oleh huruf a, maka sebelum apple, kalau kita menunjukkan itu hanya 1 buah apel dengan menggunakan kata sebuah, kita bisa menggunakan en, bukan karena apple kan didahului oleh huruf vokal. Nah, namun jika kata yang tidak diawali dengan huruf vokal, maka didahului oleh Contoh, kalian punya kata glass. Glass kan diawali oleh G, dimana kita tahu kalau G itu bukan huruf vokal, makanya di sini kita pakai kalau kita mau mengungkapkan bahwa ada sebuah kata sebuah gelas gitu. Nah, sementara the digunakan di depan kata benda yang sudah diketahui sebelumnya atau merupakan pengetahuan umum. Nah, contohnya ada di bawah. Contoh, the moon is shining in the night. Artinya bulan bersinar di malam hari. Nah, ini merupakan sebuah pengetahuan yang sudah diketahui oleh semua orang kan. Makanya di sini kita pakai the. Kemudian ada kata lagi, there is a book on your room. The book is red. Nah, di kalimat sebelumnya kita pakai Kenapa? Karena bendanya ini belum kita ketahui. Jadi masih asing. Jadi masih kita pertama kali lihat. Nah, kemudian kalau kita mau membahas tentang buku yang baru kita lihat tadi di kalimat selanjutnya, kita bisa ganti dengan kata the ya. Karena kenapa? Sudah diketahui bendanya di kalimat sebelumnya. Begitu ya adik-adik. Lanjutan. Nah, apabila bendanya tunggal atau jumlahnya 1, nah kita masih membicarakan tentang benda tunggal tapi khusus untuk uncountable noun. Yang tadi adalah countable noun ya. Nah, kalau ini berlaku untuk uncountable noun. Nah, jadi nggak ada ataupun en, tapi langsung ke the, this, dan juga that. Nah, di situ sudah ada arti dan juga contohnya. Nah, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya. Apabila bendanya jamak atau plural atau jumlahnya lebih dari 1. Nah, kalian bisa menggunakan awalan-awalan seperti yang ada di tabel ini ya. Yang pertama ini buat countable noun ya.
Jadi kalian bisa menggunakan awalan-awalan atau beberapa kata yang bisa menyatakan jumlah seperti yang udah ada tabel. Nah, kemudian yang bawah sudah ada yang bisa dipakai untuk uncountable noun gitu ya. Silakan diperhatikan dengan jeli ya karena berbeda di sini. Nah, tambahan materi. Kalian bisa menyatakan jumlah benda khusus untuk uncountable noun dengan awalan seperti di bawah ini. Nah, karena uncountable noun tadi tidak ada huruf E yang langsung diikuti oleh uncountable noun, maka di sini kalau kalian mau membicarakan sebuah, kan nggak mungkin ya kalau kalian mau bilang sebuah air, sebuah angin, kan sangat nggak mungkin. Akan lebih enak, akan lebih umum kalau kalian mengungkapkan segelas air, yang menyatakan itu satu gelas air. Nah, di sini bisa digunakan untuk uncountable noun, tapi harus diikuti oleh beberapa kosakata di sini. Jadi tidak bisa langsung diikuti oleh uncountable noun, tapi mereka harus diikuti oleh beberapa tambahan yang udah ada di tabel. Kalian bisa menggunakan salah satunya dan di situ juga sudah ada arti beserta contohnya. Nah, kalian juga bisa mengganti e di situ dengan angka. Contoh, kalian mau menyatakan 4 kg gula. Nah, kalian bisa menggantikan e dengan kata 4 dalam bahasa Inggris. Jadinya di sini 4 kilograms of sugar. Nah, di sini karena kakak tadi udah bilang bahwa uncountable noun itu nggak bisa langsung diimbui s ataupun es, dan mereka juga memang tidak punya bentuk jamak. Nah, karena itu di sini yang diimbui s bukan uncountable noun-nya, tapi adalah kata sebelumnya. Makanya di sini yang kakak imbui s bukan sugarnya tapi kilogram. Karena tadi kita menyebutkan 4 kan, berarti otomatis ini lebih dari 1, maka dari itu kilogramnya kita kasih s. Nah, sama ya yang bawah, 9 bars of chocolate. Nah, yang kita imbui s bukan chocolate-nya, padahal kita tahu ini jumlahnya lebih dari 1, tapi yang kita tambahi dengan s adalah bar-nya. Begitu ya. Nah, apabila kalian mengganti e dengan angka lebih dari 1, maka kata setelah angka bisa diimbui dengan s. Nah, sama ya ini. Pada materi selanjutnya, kita akan mempelajari menunjukkan benda di sekitar dengan kalimat yang benar. Nah, kalian bisa menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan there are dan juga there is, dan yang kedua menggunakan has atau have. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, menggunakan there is and there are. Di bawah ini penjelasan perbedaan kapan sih menggunakan there is dan kapan sih menggunakan there are. Nah, di situ sudah ada penggambarannya. Contoh, kalian melihat satu ekor semut atau seekor semut. Maka kalian bisa menggunakan kalimat there is an ant ataupun there is one ant. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa there is diikuti oleh noun yang berjumlah tunggal atau satu. Nah, kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Wow, kalian melihat ada 3 ekor semut dalam layar. Nah, di sini kalimat yang tertera adalah there are 3 ants. Kita nggak menggunakan there is lagi. Berarti dapat kita simpulkan bahwa there are diikuti oleh noun yang berjumlah jamak atau lebih dari 1. Nah, mungkin akan muncul pertanyaan kalian, Kak, sebenarnya there is sama there are itu artinya apa sih? Nah, there is sama there are itu artinya ada ya. Sama ya, meskipun satunya pakai is, satunya pakai are, tapi mereka berdua artinya adalah ada. Jadi, untuk kalimat yang pertama, there is an ant, itu artinya adalah ada seekor semut. Kemudian kalimat yang kedua ada there are 3 ants. Berarti ada 3 ekor semut. Begitu ya adik-adik. Latihan soal. Mari kita sebutkan hewan yang ada di peternakan di bawah ini. Nah, di situ sudah ada hewan-hewan yang ada di peternakan. Nah, di situ juga sudah kakak tunjukkan bahasa Inggris dari masing-masing hewannya ya. Nah, jadi silakan adik-adik perhatikan dan kita sebutkan jumlahnya menggunakan there is dan juga there are. Nah, yang pertama,
ada there are. Kira-kira mana yang mau kalian sebutkan dulu? Ini terserah ya. Jadi kalau di pembahasan ini yang mau kakak sebutkan yang pertama kali adalah there are 4 horses. Nah, kakak mau menyebutkan kudanya dulu. Nah, karena kudanya ada 4, ya sudah kakak sebutkan 4 dan juga bahasa Inggrisnya kuda. Karena 4 lebih dari 1, makanya di sini horse-nya kakak tambahi dengan s. Kemudian ada kata there is. Kira-kira mana yang jumlahnya tunggal atau 1? Bisa sapi, bisa juga kucing ya. Nah, tapi di sini kakak mau sebutkan adalah sapi. Makanya there is a cow. Kemudian kita masuk ke there are lagi. Mana ya yang bisa pakai there are? Nah, di sini kakak gunakan there are 6 pigs. Kemudian kakak sebutkan there are 6 sheep. Kemudian there are 3 dogs. Yang terakhir, nah ini there is terakhir ya. Berarti bisa kalian gunakan dengan there is a cat, gitu ya. Jadi ketika kalian mau menyebutkan ini terserah kalian ya, nggak perlu sama kayak gini, nggak apa-apa. Kalian bisa mengurutkan sesuai dengan yang mau kalian urutkan ya. Dan juga menyesuaikan dengan penggunaan there is dan there are, gitu ya adik-adik. Nah, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menggunakan has dan juga have. Penggunaan has dan have tergantung pada subjek apa yang mendahuluinya. Apabila subjeknya masuk ke dalam ketiga tunggal, yaitu he, she, it, dan juga nama orang satu, maka diikuti oleh has. Namun, jika subjeknya I, you, they, we, dan juga nama orang lebih dari satu, maka akan diikuti oleh have. Di bawah ini sudah ada contohnya. Nah, silakan kalian perhatikan ya. Bendanya sama, tapi kalimat yang mendahului berbeda. Yang pertama ada Fanny, yang kedua ada I. Nah, ingat penggunaan has dan have itu tergantung sama subjeknya, bukan bendanya. Jadi di sini meskipun bendanya sama, tapi mereka menggunakan kata yang berbeda. Ada yang menggunakan has dan juga ada yang menggunakan have. Tergantung subjeknya apa sih. Nah, gitu ya. Kemudian kakak juga punya gambar buku. Sama ya di sini bukunya. Tapi lihat, ada yang menggunakan has dan juga ada yang menggunakan have. Ini disesuaikan sama subjeknya. Karena he masuk ke tiga tunggal, berarti he menggunakan has. Sementara di sini ada nama orang 3 orang. Nah, berarti dia bisa menggunakan have. Kita ingatkan lagi ya, penggunaan has atau have tergantung pada subjek, bukan bendanya. Latihan soal. Mari kita sebutkan apa saja yang dimiliki oleh Tini dalam kulkasnya. Nah, Tini itu adalah nama orang kan, dan dia jumlahnya 1, berarti kita bisa menggunakan has di sini. Yang pertama Kak sebutkan Tini has a fish, kemudian she has a cake. Nah, she di sini dia menggantikan kata ganti dari nama Tini itu sendiri. Jadi kita bisa gantikan dengan she. Kalau kita sudah sebutkan namanya di awal kalimat ya. Nah, kemudian kakak menyebutkan she has 3 apples. Kemudian she has a dozen of egg. She has a jar of honey. Terakhir, she has a bottle of milk. Nah, kalian bisa menyebutkan benda-benda ini terserah ya. Ini karena kakak menyebutkan benda-benda yang terpampang jelas atau terlihat dengan jelas, makanya di sini kakak sebutkan semuanya. Kalian bisa menyebutkan di luar benda-benda yang disebutkan oleh kakak, gitu ya. Nah, mari berlatih soal percakapan sekarang. Berikan jawaban atas pertanyaan yang ada. Nah, di sini udah ada beberapa pertanyaan dan ada juga gambar-gambarnya. Jadi silakan dijawab sesuai dengan gambarnya. Yang pertama, Nisa, how many pear do you have? Nah, kita menyesuaikan gambar. Ada berapa pear kira-kira di sana? Ada 2 kan? Berarti kita bisa tulis. Ingat, kalau di pertanyaan ada you, berarti di jawaban nanti kita ganti dengan I. Jadi kita dulu dengan I. Karena I itu menggunakan have, berarti I have 2 pears. Gitu ya. Kemudian kita masuk yang kedua, Yuli. How much money does Angie have? Di gambar dia menunjukkan uang 100.000. Wow, banyak ya. Nah, Angie di sini adalah nama orang, cowok. Berarti kita bisa gantikan dengan kata
he, tidak perlu kita sebut Anji lagi. Makanya di sini he diikuti oleh has, kemudian 100,000 rupiah. Nah, kita masuk ke soal yang terakhir. Rani, how many children are there? Silakan kalian hitung ada berapa anak kecilnya di sana di gambar. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, beda ya. Yang atas tadi pertanyaannya sama yang bawah sendiri. Di sini ada are there. Kita bisa menjawab dengan there are 5 children. Nah, catatan how many digunakan untuk menanyakan countable noun, sementara how much digunakan untuk menanyakan uncountable noun. Keduanya sama-sama berarti berapa banyak. Ya, jadi setelah kata how many diikuti oleh benda yang ingin kita tanyakan ya, nggak langsung ke do atau does ataupun ke are ataupun is, tapi di sini kita sebutkan dulu bendanya apa sih yang mau kita tanyakan. Makanya di sini setelah how many maupun how much yang ada di contoh pertanyaan ini diikuti oleh bendanya, begitu ya. Kemudian penggunaan does. Nah, kalau di atas dia menggunakan does, berarti yang bawah nanti dia pasti menggunakan has. Tapi kalau dia menggunakan do di pertanyaan, berarti nanti dia di bawah menggunakan have, ya. Nah, do sama have, does sama has itu disesuaikan sama subjeknya apa ya. Nah, ini mengacu pada pembahasan sebelumnya. Kemudian ada are di sini. Are digunakan jika noun yang ditanyakan menunjukkan lebih dari satu. Tapi kalau hanya satu, kalian cukup pakai is. Mari berlatih soal percakapan lagi. Nah, berikan jawaban atas pertanyaan yang ada. Silahkan kalian jawab. Di sini sudah ada 4 soal yang bisa kalian jawab. Kita bahas ya. Yang pertama, Unis, how many flowers do you have? Nah, di sini kalian bisa menjawab. Ingat, kalau atasnya you berarti di bawah bisa kita dahului dengan I. Berarti, nah karena yang atas juga pakai do, berarti yang bawah pastinya pakai have. Berarti I have 3 flowers. Yang kedua, how much money does Indu have? Nah, karena di sini gambarnya ada uang 40.000 dan karena di sini Indu itu cewek, berarti bisa kita awali dengan she. Kemudian karena ada does berarti gandengannya nanti has pastinya. Berarti she has 40.000 40,000 rupiah. Nah, kemudian kita pindah ke soal yang ketiga. How many giraffes are there in the zoo? Nah, ini ada are there-nya ya. Berarti bisa kita awali dengan there are, gambarnya berapa? 2 kan? There are 2 giraffes in the zoo. Nah, kemudian kita masuk soal yang terakhir. How much coffee is there? Ada berapa kopinya? Cuma segelas kan? Berarti there is a cup of coffee. Begitu ya adik-adik. Sekarang mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Apabila kalian melihat gambar di bawah ini, tentunya akan muncul sebuah kalimat. Yang pertama, ada 5 kupu-kupu di atas bunga-bunga. Yang kedua, ada banyak bunga di bawah kupu-kupu. Nah, kalian bisa membahasa Inggriskannya menjadi yang pertama, there are 5 butterflies on the flowers. Dan yang kedua, there are many flowers under the butterflies. Nah, di materi selanjutnya kita akan belajar menunjukkan posisi dari benda yang kita sebutkan. Dalam memberitahukan lokasi, kalian membutuhkan bantuan preposisi. Nah, mari kita pelajari macam-macam preposisi. Nah, di situ sudah kakak tunjukkan ada banyak contoh kata dari preposisi. Nah, juga ada arti beserta contohnya. Sebagai catatan, setelah menulis salah satu preposisi, biasanya langsung diikuti oleh the. Baru kita tulis bendanya, ya. Contohnya itu ada, kita pakai yang on dulu ya sebagai contoh. Nah, ada kata on. Setelah on bisa diikuti oleh the, baru diikuti oleh bendanya. Di sini on the table. Mari berlatih. Nah, lengkapi kalimat di bawah ini. Nah, di situ sudah ada gambar di kebun binatang. Nah, kalian bisa melengkapi kata-kata yang kosong dengan preposisi. There is a tiger. Tiger itu adalah macan. Nah, silakan kalian cari di mana macannya. Dan juga di sini ada keterangan the tree. Tree itu pohon ya. Jadi kita bisa lihat macan sama pohonnya. Kira-kira macannya di mananya pohon
Nah, maksudnya di bawah kan, berarti kita bisa isi dengan under. Nah, kemudian yang kedua, there are 3 monkeys, titik-titik, the tree. Ada kera, disebutkan sama ada pohon. Keranya di mananya pohon? Di atas kan? Berarti kita bisa menggunakan on. Kemudian kita masuk ke soal nomor 3. There is an elephant. Sama the lion. Elephant adalah gajah dan lion adalah singa. Di mana gajahnya? Di mananya singa? Posisinya di belakang kan, berarti bisa kita tulis dengan behind. Yang keempat, where is the crocodile? Where di sini artinya adalah di mana. Berarti di mana buayanya? Langsung kita sebutkan. The crocodile bisa kita ganti dengan it. Atau kita bisa juga tulis kembali. The crocodile is beside the elephant, atau the crocodile is under the tree. Nah, ada 2 contoh jawaban yang bisa kalian gunakan. Kemudian masuk ke soal terakhir. Where are those zebras? Nah, bisa kita jawab dengan those zebras are beside the elephant. Nah, penggunaan i sama at di sini menyesuaikan subjeknya ya. Kalau subjeknya lebih dari 1 berarti kita bisa ikuti dengan are. Nah, sekarang mari kita berlatih lagi. Lengkapi kalimat di bawah ini. Nah, situ sudah gambar dan juga ada soal-soalnya yang bisa kalian kerjakan. Nah, mari kita bahas satu persatu. There is a ball, titik-titik, the bicycle. Bola sama sepeda. Bolanya di mana ya sepeda? Nah, kita bisa jawab di samping kan, berarti bisa jawab dengan beside. Kemudian, nomor 2, there is a bear doll, titik-titik, the bed. Kira-kira boneka beruangnya ada di mananya kasur? Nah, kita cari di atas kan, berarti bisa kita tulis dengan on. Yang ketiga, there are 2 pens, bla 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 bla, the chair. Bolpennya di mananya kursi? Kira-kira di bawah kan, berarti kita bisa jawab dengan under. Yang keempat, where is the bag? Kita cari bagnya ada di mana? Nah, bagnya di situ ada posisinya di kayak kayak laci ya itu. Berarti bisa kita jawab dengan the bag is beside the drawer. Nah, yang terakhir, where is the table? Nah, di mana mejanya? Di manakah mejanya kira-kira? Nah, di depannya kursi kan, berarti kita bisa jawab dengan the table is in front of the chair. Sekian ya materi yang bisa kakak sampaikan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi Science Club lainnya. Selamat belajar adik-adik, sampai jumpa.